Kami dari kelompok 12 Farmasia 2019, berikut anggota kelompok kami. Halo, namaku Tobias Raguswara, NIM 119260117. Halo, namaku Fadia Yudisya dengan NIM 119260123. Halo, saya Yohana Fatresia dengan NIM 119260112. Berikut contoh pelayanan kefarmasian. Permisi, Mbak. Selamat pagi, Pak. Iya, pagi, Mbak. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Pak. Nama saya Fadia, selaku apoteker yang bertugas pada pagi hari ini. Bapak dengan Bapak siapa? Pak Dwi, Mbak. Bapak Dwi, ada yang bisa saya bantu, Pak? Ya, Mbak, jadi kan tadi saya dari Dr. Jeffrey nih, dari spesialis THT ya, Mbak. Nah, itu saya mau nebus resep buat keponakan saya, Mbak. Oh, nebus resep untuk keponakan Bapak. Boleh saya lihat, Pak, resepnya? Sebelumnya saya ingin meminta waktu Bapak sekitar 5-10 menit untuk mengonfirmasi terkait resep dan melengkapi data dirinya. Apa Bapak bersedia, Pak? Iya, Mbak. Oke, tadi Bapak menebus resep untuk keponakan Bapak. Namanya siapa ya, Pak? Namanya Fadil, Mbak. Oke, namanya Fadil. Fadil umurnya berapa ya, Pak? Kelas 1 SD itu berarti berapa ya, Mbak ya? 6 tahun lah, Mbak. Oke, kelas 1 SD 6 tahun ya. Berarti Fadil umurnya 6 tahun. Tadi Fadil sebelumnya waktu di dokter udah ngelakuin pengukuran berat badan dan tinggi badan. Udah, Mbak, tadi waktu di pendaftaran, Mbak. Oke. Berapa ya, Pak, tinggi badan dan berat badannya? Kalau tinggi badannya itu 135, Mbak. Nah, kalau berat badan itu 32. Baik. Untuk alamat dari Fadil itu sendiri, apakah boleh saya tahu untuk melengkapi administrasi? Tinggal itu di White Halim, Mbak. Oke, tinggalnya di Wai Halim. Oke, baik. Jadi tadi Fadil ke dokter spesialis THT, tadi dokter Jeffrey, ada keluhan apa ya? Tadi itu kata ibunya tuh yang Mbak, dari 4 hari yang lalu tuh Fadil tuh demam gitu, Mbak, nggak turun-turun panasnya. Oh, demam 4 hari tidak turun panasnya. Tapi dalam waktu segitu, apakah Fadil sudah minum obat? Belum sih, Mbak. Belum minum obat penurun panas ya. Selain demam, apa ada keluhan lain? Nah, terus tuh kuping itu, Mbak, kuping sebelah kanan itu tuh katanya dengung gitu, Mbak. Terus juga sakit, nyeri gitu, Mbak, sama satu lagi itu katanya tuh ada cairan itu, Mbak, keluar. Oke, jadi telinga sebelah kanan itu berdengung, nyeri dan keluar cairan ya. Itu Iya. cuma ada di telinga sebelah kanan atau telinga sebelah kiri juga? Kanan aja sih, Mbak, katanya. Sebelah kanan aja. Selain demam dan telinga berdengung nyeri, ada keluhan apa lagi? Terus tuh hidungnya, Mbak, kalau lagi dingin gitu suka mampet katanya. Nah, tapi kalau lagi panas gitu, itu tuh meler gitu, Mbak, ingusan. Oke, hidungnya juga ya, ketika panas dia meler, ketika dia dingin dia mampet ya. Untuk Fadil sendiri, punya riwayat alergi makanan atau obat? Kalau makanan sama obat, setahu saya nggak ada sih, Mbak. Ibu juga nggak bilang ya, Mbak. Tapi setahu saya tuh si Fadil punya alergi sama debu sih, Mbak. Suka bersin-bersin, terus meler gitu, Mbak. Oke, Fadil punya alergi debu ya berarti ya. Tadi dari dokter Jeffrey udah diberitahu belum ya diagnosa dokternya apa? Sakit apa dokter? Apa ya, Mbak ya, tadi pokoknya tuh katanya sakit telinga gitu, Mbak, katanya infeksi. Terus namanya tuh oti apa gitu, Mbak, saya lupa, Mbak. Otitis media bukan? Iya, Mbak. Oke, otitis media ya. Dan sebelumnya dokter apa sudah menjelaskan terkait penggunaan obatnya? Belum sih, Mbak. Oke, belum dijelasin ya terkait penggunaan obatnya. Dan untuk harapan setelah penggunaan obatnya juga belum dijelasin? Belum, Mbak. Tadi habis diperiksa sama saya, udah pergi aja gitu, dikasih satu, Mbak. Baik, jadi sebelumnya saya ingin minta waktunya kembali ya Bapak untuk menjelaskan terkait pengobatan dan penyakitnya. Apakah Bapak bersedia? Ya, boleh, Mbak. Oke, jadi tadi Fadil itu karena penyakit otitis media. Jadi penyakit otitis media ini penyakit gangguan infeksi pendengaran, makanya tadi ditandai dengan telinganya dengung, nyeri, keluar cairan seperti itu. Dan ini juga bakal berefek pada sistem imun dari Fadil, makanya tadi demam juga seperti itu. Dan Fadil kan juga punya alergi debu yang mana nanti bakal ngaruh juga nih ke hidung Fadil tadi yang tadi waktu dingin mampet, waktu panas dia meler seperti itu. Untuk obatnya ini yang diberi sama dokter itu ada 4 jenis obat, Pak. Yang satu amoxicillin sebagai antibiotik, itu nanti untuk antibiotiknya bisa dihabiskan. Terus yang kedua ada paracetamol sebagai anti nyeri dan anti piretik atau penurun panas. Terus yang ketiga ada parasitotik sebagai tetes telinganya dan oxymetazoline sebagai tetes hidungnya. Sampai sini penjelasan saya apa sudah jelas?
Si amoxicillinnya tuh harus habis ya mbak ya? Iya, amoxicillinnya itu harus habis karena dia merupakan antibiotik, di mana antibiotik itu harus dihabiskan untuk antibiotik kan untuk melawan bakteri. Nah, harus dihabiskan supaya bakterinya tidak resisten. Terus untuk harganya kira-kira harus berapa ya mbak ya? Untuk harganya sendiri mungkin agak sedikit mahal, itu ada di obat tetes telinga dan tetes hidungnya. Untuk obat tetes telinga itu harganya kurang lebih estimasinya 112.000. Kalau misalnya untuk tetes hidungnya estimasinya kurang lebih 89.000. Lumayan juga ya mbak ya? Iya, mungkin nanti saya cek kembali juga ketersediaannya apakah ada di apotek ini gitu, seperti itu. Oh ya dua, mungkin kan sambil ngobrol dulu sama ibunya mbak, soalnya kan ini ponakan saya gitu Iya, kan, benar, Pak. anak saya gitu ya mbak ya. Nanti diobrolin dulu aja. Oke, baik. Pak, sepertinya ada yang mau ditanyakan kembali? Sejauh ini udah sih mbak, cukup mbak, udah jelas juga. Oke, kalau gitu nanti apoteker bakal nyiapin obatnya sebentar, sekitar 10-15 menit. Bapak bisa nunggu di ruang tunggu, nanti bakal dipanggil dan ngambilnya itu di loket pengambilan obat. Seperti itu Bapak. Terima Mbak. kasih. Ya, terima kasih mbak. Terima kasih kembali, siang Pak. Selamat pagi Mbak Asya. Selamat pagi Bapak Dia. Ini ada resep atas nama Fadil, umurnya 6 tahun, dengan otitis media. Ini kira-kira semua obatnya ada nggak ya di sini? Aduh, kayaknya yang ini sih kosong sih Mbak ya, yang tetes telinga sama tetes hidungnya kita. Oh, tetes telinga sama tetes hidungnya kosong ya. Kalau gitu saya buatin kopi resepnya aja ya. Oh iya Mbak. Ini puyer ya Mbak ya? Iya, amoxicillin sama paracetamolnya tuh ya. Oke, siap Mbak. Makasih ya Mbak. Ya, makasih juga Mbak Asya. Oke. Atas nama Ananda Fadil. Iya, saya. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi Mas. Baik, Ibu sebelumnya perkenalkan, saya apoteker Tobias yang bertugas pada pagi hari ini di apotek Ibu. Namun sebelumnya kalau boleh tahu saya berbicara dengan Ibu siapa? Nah, saya Cindy Mas. Oke, selamat pagi Bu Cindy. Iya, selamat pagi. Baik Ibu, jadi Ibu mau ngambil atas nama siapa Ibu? Atas nama Fadil anak saya. Kalau boleh tahu usianya berapa ya Bu? 6 tahun Mas. Oke, tadi dari dokter siapa Ibu? Dokter Jeffrey. Oh iya, dokter Jeffrey THT. Berobatnya di hari apa ya Bu? Kalau gitu? Hari ini tadi ada saya sih yang ngantar sih. Oh tadi sama adiknya. Baik Ibu, tadi jadi dokter Jeffrey ini memberikan 4 macam obat Ibu. Dimana tadi ada antibiotik, lalu ada penurun demamnya, tetes telinga sama ada tetes hidung. Namun sebelumnya kalau boleh tahu, tadi dokter Jeffrey sudah menjelaskan terkait penyakitnya atau belum ya Ibu? Tadi sih harusnya udah sih Mas, tapi saya belum tanya lagi tuh ke adik saya. Oh belum berarti ya Bu ya. Nah selanjutnya apakah sudah dijelaskan Ibu terkait cara penggunaan, cara penyimpanan dari obatnya Ibu? Oh udah sih tadi, cuma ya kurang jelas aja. Oke, baik. Selanjutnya terkait harapan dari pengobatan ini sudah dijelaskan atau belum ya Bu? Oh, itu saya belum tanyain lagi sih Pak. Oke. Mungkin saya izin meminta kesediaan waktu dari Ibu untuk saya jelaskan terkait penyakit dan juga obatnya Ibu ya. Baik Ibu, jadi tadi kan dokter memberikan pertama di sini ada amoxicillin Ibu. Di sini amoxicillin sebagai antibiotik, di mana dikonsumsi 3 kali sehari setelah makan dan diharapkan adiknya bisa mengkonsumsi sampai habis dan wajib habis begitu ya Ibu ya. Jadi jangan sampai ada yang tersisa seperti itu. Nah selanjutnya di sini ada paracetamol Ibu sebagai penurun demam, diminum 3 kali sehari setelah makan juga Ibu. Di mana paracetamol ini dikonsumsinya apabila demam aja Ibu. Jadi kalau misalnya adiknya sudah tidak demam, tidak perlu dikonsumsi lagi. Selanjutnya tadi kan dokter juga memberikan tetes telinga sama tetes hidung Ibu. Tapi mohon maaf di apotek kami saat ini stoknya sudah habis Ibu. Namun kami sudah memberikan kopi resep, sudah buat resep buat Ibu. Jadi ntar Ibu bisa menembus obat ini di apotek lain seperti itu Ibu.
Selanjutnya apakah ada yang ditanyakan dulu Ibu? Ini sih palingan ya mas ya, antibiotik ini kan harus habis nih mas ya. Iya. Berarti ini tuh minumnya gimana ya mas? 3 kali sehari itu jamnya tuh di hari berikutnya juga sama gitu maksudnya? Iya benar Ibu. Jadi kalau misalnya hari pertama adiknya minum jam 7, besok juga diminum jam 7 seperti itu ya. Jadi kan 3 kali sehari berarti jaraknya dari minum yang pertama itu 8 jam. Misal gue minumnya jam 7, adik minum jam 7, ntar minumnya jam 1 seperti itu Ibu ya. Selanjutnya untuk obatnya ini Ibu tolong disimpannya di suhu ruang yang terkena sinar matahari secara langsung. Dan ini kan obatnya pudar Ibu, jadi kalau misalnya sudah dibuka itu hanya bisa dikonsumsi selama 7 hari saja Ibu. Jadi kalau misalnya sudah 7 hari sudah tidak bisa dikonsumsi lagi seperti itu ya. Selanjutnya tadi kan ada juga kan ada demam Ibu ya, demam terus juga ada hidungnya tersumbat gitu. Jadi mungkin adiknya bisa mengonsumsi minum air hangat, terus juga dikompres. Nah dikompres biasanya kan kalau panas di dahi Ibu ya, tapi kan karena yang sakitnya di telinga, jadi mungkin bisa dikompres juga di telinga Bu, biar bisa mengurangi rasa nyerinya seperti itu. Juga kan tadi kan kalau nggak salah dia juga kan itu ada alergi ya Bu terhadap ibu. Itu misalnya dia mau sekolah atau mau main sama ibu, sama bapak dan juga teman-temannya, adiknya tolong digunakan masker Ibu biar nggak bersih-bersih, biar hidungnya nggak merah seperti itu Ibu. Selanjutnya dia ingin tanyakan lagi Ibu terkait obat dan juga penyakitnya. Udah sih udah jelas mas. Oke, saja Ibu ya. Namun Pak boleh Ibu saya meminta persediaan waktunya Ibu untuk menjelaskan terkait informasi yang sudah saya sampaikan. Kan ada yang informasi yang kurang jelas ataupun masih slip seperti itu. Tadi kan anak saya tadi kena otitis media ya, gangguan telinga gitu ya mas ya. Ya terus ini obatnya tadi dikasih ini antibiotiknya amoxicillin ini 3 kali sehari dimakan dikonsumsinya setelah makan. Untuk konsumsinya itu di hari yang sama, di jam yang sama gitu ya, di hari berikutnya di jam yang sama gitu dihabiskan. Terus untuk paracetamolnya ini juga 3 kali sehari setelah makan, kalau sudah demamnya sudah hilang di stop gitu ya mas ya. Ya itu aja sih mas. Oke, baik Ibu, ini selanjutnya ada kopi resepnya. Oke, saya bungkus dulu. Oke, Ibu ini obatnya dan kopi resepnya, total harganya 20.000 Ibu. Oh iya, makasih mas. Uangnya pas ya Bu ya? Terima kasih. Terima kasih Bu, semoga ada inspirasi Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak. Iya, selamat pagi ibu. Terima kasih, saya Yohana, apoteker yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Mbak, saya tadi habis tebus resep Iya. apotek sebelah, cuma dikasih ini karena katanya obatnya ada yang belum diambil. Oh gitu ya, saya lihat dulu ya Bu ya. Oke baik. Saya berbicara dengan siapa Ibu? Kalau Ibu boleh tahu. Adis, Oh Ibu Adis, ini mau mengambil obat untuk anak saya Fadil. Oh ya betul, untuk Fadil ya. Tadi sudah bertemu dengan dokter Jeffrey ya, dokter THT. Baik. Oh jadi untuk resepnya ini Bu yang belum diambil ini ternyata obat tetes telinga sama obat tetes hidungnya ya Bu ya. Iya betul. Ya baik. Mungkin bisa saya cek dulu ya Bu untuk ketersediaan obatnya. Mungkin Ibu bisa menunggu 5-10 menit ya. Oke baik. Ya. Ya, terima kasih Ibu sudah berkenan menunggu. Oh iya. Ya, jadi untuk ketersediaan obatnya Ibu di apotek kami untuk tetes telinganya kebetulan kami ada 2 pilihan. Yang pertama ini dengan harga 112.000, yang kedua dengan harga 18.000. Kandungannya sama Ibu. Jadi saya kembalikan lagi ke Ibu mau tebus yang mana. Oh itu jadi kandungannya sama tapi beda harganya. Iya, harganya saja yang beda. Oke. Kalau saya tebus yang murah aja nggak apa-apa. Ibu. Kalau gitu yang murah. Ya baik, untuk tetes hidungnya kebetulan di apotek kami tersedia hanya 1 pilihan Ibu. Jadi ini ada dengan harga 89.000. Jadi Ibu mau ditebus juga atau bagaimana Ibu? Nggak apa-apa ditebus. Ya baik. Jadi sebelumnya saya meminta izin waktunya Bu untuk menjelaskan cara penggunaannya Ibu ya. Iya boleh. Ya baik, untuk tetes telinganya, jadi pada saat penggunaannya mungkin adiknya bisa diminta untuk berbaring miring lebih dulu. Kemudian untuk telinga yang sakitnya tadi sebelah kanannya Bu ya, itu bisa
dibersihkan lebih dulu sebelum menggunakan pipet tetesnya. Kemudian nanti setelah dibersihkan nanti ditetesi 2 tetes ya Bu ya, 3 kali sehari gitu. Untuk tetes hidungnya juga sama, untuk adiknya mungkin bisa kepalanya di menengok ke atas dulu Ibu ya. Kemudian untuk pipet tetesnya juga ini kalau bisa sampai masuk ke dalam hidungnya Bu, jadi tidak keluar dia cairannya gitu. Ini 2 tetes juga digunakannya 2 kali sehari Bu gitu. Jadi sebelumnya apakah sudah jelas Ibu atau ada yang untuk diulangi? Sudah jelas. Sudah jelas. Tapi mungkin saya minta kesediaan Ibu untuk mengulangi cara penggunaannya Bu. Takutnya apa yang saya jelaskan itu ada yang terselip gitu. Oke, baik. Jadi tadi yang untuk tetes telinga itu 3 kali sehari 2 tetes. Iya, betul, Bu. Sebelum menggunainnya kita harus bersihin dulu daun telinganya pakai tisu basah atau yang lainnya. Setelah itu untuk penggunaannya bisa dibaringkan dulu adiknya. Dan yang untuk yang kedua itu tuh untuk obat tetes hidung ya Mbak tadi. Iya, betul. Untuk tetes hidungnya tadi adiknya bisa dihidungkan dulu ke atas, terus nanti pipetnya dimasukin ke hidungnya, ditunggu 30 detik atau sebentar supaya obatnya masuk ke dalam. Setelah itu bisa udah. Iya, baik Ibu. Baik, mungkin itu saja Ibu. Jadi untuk total obatnya ini 107.000 Ibu ya. Ya, baik, untuk kopi resepnya saya ambil ya Bu ya, karena sudah ditebus semua ya Bu ya. Oh iya betul. Ya, baik, terima kasih Bu. Selamat